imam. Sebuah konsep yang sudah hidup sejak zaman Perjanjian Lama, dan kita akan lihat dulu beberapa hal penting. Mari kita buka Alkitab kita. Saya baca saja dalam kitab Ayub, pasalnya yang pertama. Saudaraku, Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Saya baca dulu ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ayat yang keempat. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara mereka, saudara perempuan mereka, diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutubi Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudaraku, kalau kita mau belajar banyak tentang imam, maka saudara-saudara, kita tidak menemukan konsep imam yang jelas di dalam Alkitab sebelum kitab Keluaran. Kalau dalam kitab Keluaran, kriteria imam jelas, cara rekrutmennya, pekerjaannya, tugas-tugasnya, jenjang karirnya, masa kerjanya, sampai pada pelayanan dan penghasilannya, itu semua jelas. Tapi sebelum kitab Keluaran, kita tidak pernah menemukan konsep yang jelas tentang imam. Nah, rupa-rupanya di daerah timur jauh itu, daerah timur kuno itu, saudaraku, berkembang sebuah pemahaman. Seorang kepala keluarga itu berfungsi sebagai tiga. Yang pertama, dia berfungsi sebagai seorang pemimpin layaknya seorang raja. Itu sebabnya kalau nanti kita membaca dalam Kejadian pasal 13 dan 14, kita akan sedikit kaget. Selama ini kita menganggap bahwa Abraham adalah seorang peternak atau seorang petani biasa. Tapi nyatanya ketika Lot ditawan, Abraham muncul bersama-sama dengan orang-orang pilihannya yang sudah dilatihnya untuk membebaskan Lot dari sandera musuh. Itu menandakan bahwa Abraham bukan sekedar seorang kepala keluarga biasa, tetapi dia juga seorang pemimpin, seorang yang dituakan atau seorang yang diperlakukan seperti seorang raja. Oleh karena nanti kalau kita membaca, dia bertemu dengan beberapa raja-raja di sekitar itu, dia berhadapan seperti layaknya seorang raja biasa.
meski dia hanya tinggal di kemah. Itu fungsinya seorang kepala keluarga dalam perjanjian lama. Tidak cukup hanya sampai di situ, saudaraku. Ada fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah dia berperan sebagai seorang nabi. Nabi yang bisa memprediksikan atau menubuatkan tentang apa yang terjadi kemudian. Bahkan nabi yang bisa memberi petunjuk atau hal-hal yang sifatnya agak berhubungan dengan masa depan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian nanti, Tuhan tunjukkan kepada Abraham bagaimana generasi dan keturunannya nanti akan tinggal di sebuah tanah Mesir, di sebuah tanah yang kemudian kita kenal dengan nama Mesir, dan mereka ada beberapa ratus tahun di sana. Itu jauh sebelum itu sudah ada. Terakhir, sebagai seorang kepala, sebagai raja atau pemimpin atau nabi yang memberikan arahan, maka orang-orang dalam perjanjian lama itu juga berfungsi sebagai seorang imam. Karena itu kita melihat di zaman di zaman Nuh misalnya, maka kita melihat Nuh keluar dari bahtera dan dia memimpin upacara persembahan korban. Di zaman Abraham sama, di zaman Yakub pun sama, di zaman Ishak juga sama. Seorang pemimpin, dia juga menjadi seorang imam. Imam yang berdiri mewakili kaumnya, mewakili keluarganya kepada Tuhan. Kalau Abraham kasusnya jelas, dia berdoa untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Nah, itu adalah contoh yang bisa kita kenal karena contohnya banyak sekali. Ayub diperkirakan hidup sejaman dengan Abraham. Hal yang menarik dalam diri Ayub adalah bila pada diri Abraham kita menemukan beberapa hal-hal yang negatif, maka pada diri Ayub itu nyaris kita tidak pernah temukan itu. Alkitab membuka kisah tentang Ayub dengan 4 kriteria rohani yang luar biasa. Orang itu saleh, orang itu jujur, orang itu takut akan Allah, dan orang itu menjauhi kejahatan. Nanti di pasal 4, pasal 5, kita akan tahu bagaimana kesalehan Ayub itu, bagaimana takut akan Tuhannya Ayub, bagaimana kejujuran Ayub, dan seterusnya. Bahkan dalam pasal-pasal yang lain kita akan melihat begitulah caranya seorang Ayub sebagai kepala keluarga menjaga integritasnya. Tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Ayub juga punya peran. Nah, peran yang menonjol dalam diri Ayub, saudara-saudara, adalah bagaimana Ayub berfungsi sebagai seorang imam. Seperti yang kita baca pada pasal 1 ayat 5 tadi. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah kalau anak-anaknya tidak mengadakan pesta, Ayub tidak mempersembahkan korban? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa sih pestanya? Kok sampai harus ada pengudusan? Begitu. Nah, saudaraku, rupa-rupanya
pesta yang dimaksud dalam kitab Ayub ini bukanlah sekedar pesta, orang duduk makan, ngobrol, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan. Tapi pesta yang dimaksud di situ adalah sebuah kegiatan yang mengandung sifat spiritual. Jadi tidak sekedar makan, tapi ada aktivitas spiritual yang dilakukan oleh anak-anak Ayub. Kalau sekarang mungkin kelompok doa, ya, atau mezbah keluarga gitulah, dari keluarga sini pindah-pindah terus begitu. Problemnya adalah Ayub menyadari bahwa sebagai orang-orang muda tentu saja banyak hal yang bisa terjadi dalam tanda kutip di acara ritualnya pemuda. Karena kita belum mendapatkan format baku bagaimana orang beribadah pada zaman itu. Nanti setelah kitab Keluaran baru kita tahu ada format baku orang beribadah. Tetapi inti dari ibadah pada zaman itu adanya sebuah penyembahan dan pemujaan kepada Allah dan disertai dengan penyembelihan atau persembahan korban. Nah, itu sebabnya dalam ayat yang kelima kita membaca kalimat yang bunyinya begini: setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Jadi ada proses bagaimana Ayub sebagai kepala keluarga melakukan interogasi dulu, ya, dipanggil dulu, lalu dia kemudian mengadakan doa pengudusan. Bagaimana caranya doa pengudusan itu dilakukan? Ayat berikutnya berkata, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, saudaraku, kita tidak pernah mendapat berapa kali ibadahnya itu dilakukan. Tetapi dalam tradisinya orang Yahudi, kita ketemu ada 3 kali seperti yang dilakukan oleh Daniel, seperti yang dilakukan oleh Petrus, pagi, siang, dan jam 12 dan jam 3 sore. Nah, yang dilakukan Ayub adalah pada pagi harinya dia menguduskan, dan dia kemudian membawa persembahan itu kepada Tuhan sebanyak jumlah anak. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Ayub hanya menjadi imam bagi keluarganya saja, atau Ayub juga menjadi imam dalam komunitasnya? Saudaraku, pasalnya yang terakhir dari kitab Ayub mencatat peristiwa yang seperti ini. Ayat yang ke-7, saya mulai membacanya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, mukaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena engkau tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor
Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Tolong dengarkan ini saudaraku, kalimatnya bagus kan? Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Apa yang terjadi sebenarnya? Bukankah sahabat-sahabat Ayub juga adalah orang-orang bijak? Bukankah sahabat-sahabat Ayub juga orang-orang yang mengerti kebenaran? Bahkan ada seorang muda yang bernama Elifas, itu juga mengerti banyak. Elihu. Tetapi toh bukan mereka yang disuruh mempersembahkan korban dan berdoa kepada Allah. Tapi Tuhan suruh Ayub. Lalu ada kalimat yang bunyinya berkata, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Apa artinya ini, saudara? Saudara, ini menunjukkan bahwa Ayub tidak sekedar berfungsi sebagai imam dalam keluarga, tetapi ternyata lebih jauh dari itu, Ayub juga imam dalam komunitasnya. Artinya begini, saudara. Kadang kita berpikir bahwa kalau seorang bapak jadi imam dalam keluarga, maka cuma keluarganya aja. Kalau di situ ada kenalannya, ada familinya, ada pembantunya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, itu tidak termasuk. Salah, saudara. Itu termasuk. Dan kalau itu ada di bawah naungannya seorang kepala keluarga, maka dia adalah imam dalam keluarga. Perang ini di kemudian hari bergeser, saudara-saudara. Dan orang mulai lupa tentang itu, karena waktu itu ibadah kemudian disentralisasikan di tabernakel. Jadi orang berpikir bahwa kalau berdoa ya harus di situ, kalau beribadah ya harus di situ. Tapi nanti kita datang dalam peristiwa kisah para rasul, kita mengerti ada pertemuan yang dilakukan di bait Allah dan ada pertemuan yang dilakukan di rumah-rumah. Konsep di mana ada ibadah dalam keluarga dan ada ibadah secara berjemaat, itu seharusnya berjalan seimbang. Dan itulah kemudian yang dihidupkan lagi di eranya para rasul. Itu sebabnya, saudara-saudara, di gereja orang agak canggung kalau seorang bapak disuruh mimpin doa. Kenapa? Dia pasti bilang, udah lu aja, lu kan biasa. Maksudnya ngomong begitu sama istrinya. Tapi saudara tahu, saudara sepupu kita itu menganut pola yang seperti ini. Ada waktunya mereka beribadah secara berjemaah. Kapan? Pada hari Jumat. Hari-hari lain kalau mereka tidak pergi, siapa imamnya? Apa ngundang Natanael? Enggak. Siapa? Bapaknya. Nah sekarang kita tanya, kalau di Kristen begitu ya itu awalnya seperti, dan itu yang dipraktekkan di eranya Nuh, Abraham, Ayub dan seterusnya.
ketika ibadah itu kemudian disatukan dalam tabernakel, seolah-olah ini tidak ada. Salah besar, saudara. Dan hari-hari ini ketika orang meneliti dan orang mencari tahu, tentu ada jawabannya. Jawabannya adalah bahwa ibadah itu harus seimbang. Nah, ini mungkin sesuatu yang saudara-saudara baru dengar. Apa yang dimaksud seimbang? Seimbang itu artinya gini. Kalau saudara punya tangan kanan dan tangan kiri, tangan kiri dan tangan kanan. Nah, ibadah itu antara ibadah keluarga dan ibadah dalam gereja itu harusnya seimbang. Kristen ini malah lebih parah. Udah kebaktian keluarga kagak ada, minggunya juga kagak datang kebaktian. Kasih tahu sebelahnya, yang itu bukan gue. Parah, saudara. Kebaktian keluarganya enggak. Minggunya juga enggak. Jadi sepanjang minggu itu ngapain? No. Karena itu saudaraku, hari-hari ini banyak orang Kristen yang lemah, saudara. Ini sudah musim libur sekolah, saudara ya. Ada yang libur, ada yang masuk, ada yang ujian dan sebagainya. Biasanya kalau sudah begini, itu nanti anak-anak jemaat pada datang, nggak usah disuruh. Saudara. Pada datang ke gereja, ya makan di situ, mandi di situ, main di situ, udahlah. Bisa seminggu, bisa 2 minggu gitu. Apakah saya mesti usir? Enggak. Cuma agak ribet aja. Tadinya masaknya nggak banyak jadi banyak gitu. Pengeluarannya bertambah. Tapi nggak apa-apa sih. Yang saya suka adalah kalau anak-anak itu nanti datang di gereja, tugas saya tiap pagi, bangun. Ngapain om? Doa. Mamaku nggak pernah, papaku aja nggak pernah suruh begitu. Kenapa di gereja mesti begini? Nah, dari situ saya tahu, saudara, itu orang ada kebaktian keluarganya apa enggak. Karena anaknya ngomong begitu. Paham maksud saya, saudara? Nah, jadi siapa yang harus berperan? Yesus mempertegas hierarki itu. Kepala rumah tangga itu adalah suami. Di bawahnya ada istri, lalu di bawahnya ada anak-anak. Tapi kepala keluarga secara rohaninya bukan suami. Siapa? Yesus. Nah, kalau suami gak pernah berfungsi sebagai imam, wah, itu repot sekali. Jadi bagaimana caranya seorang suami bisa menjadi seorang imam dalam keluarga? Saudara, secara cepat saya mau ngambil resumenya saja seperti ini. Yang pertama, saudara, suami harus punya kualifikasi tertentu. Artinya, saudara, ya secara rohani nggak jelek-jelek amat lah itu ya. Kalau nanti saya bilang harus seperti Ayub kan susah, saudara ya. Jadi saya bilang aja punya kualifikasi rohani, nggak jelek-jelek banget lah gitu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, suami harus berinisiatif supaya dalam keluarga itu dia membangun mesbah. Saya punya teman, saudaraku, seorang hamba Tuhan. Itu kalau khotbah susah saudara cari judul khotbahnya apa. Karena sebentar ada di sana, sebentar ada di sini, sebentar nggak kelihatan, sebentar ada lagi, saudaraku. Jadi khotbahnya apa? Nggak tahu. Nah, saudara tahu, waktu
Waktu saya tinggal di rumahnya, saudara, karena saya diminta melayani, jemaat udah bilang begini, Om, kalau bisa Om di sini agak lamaan. Terus Om sering-sering khotbah. Kenapa? Gembala kita payah. Nah, belakangan saya cari tahu, saudara. Apa dia nggak mau belajar, apa dia nggak mau berlatih, bagaimana saya nggak ngerti. Tapi waktu doa pagi itu ketahuan, saudara. Sudah berapa kali saya tinggal di rumah itu, berapa hari maksudnya saya tinggal di rumah itu, kalau doa pagi atau doa malam, dia tunjuk orang terus, saudara. Kan katanya imam boleh tunjuk. Hari ini Yosef, besok siapa. Jadi dia nggak pernah doa. Terus saya tanya, kok lu gak pernah doa? Imam mah boleh suruh siapa aja. Gue dari mimbar aja gue suruh. Si A berdoa, dia berdoa. Oh, dia mau gue. Ini juga sama. Dalam saya gak bisa begitu. Imam harus doa. Walaupun dia hanya berkata amin. Nah itu dia sudah. Dia gak pernah doa, saudaraku. Oh, pantas khotbahnya ngawur-ngawur. Jadi saya bilang gak bisa. Besok mesti lu yang mimpin doa. Saudara tahu? Dia tanya, gue mesti berdoa apa? Kepikiran saudara-saudara hamba Tuhan disuruh doa pagi, dia nanya, gue mesti berdoa apa? Apa aja yang lu bisa doain? Lu doain kayak Pak RT, lu doain kayak siapa yang sakit, lu doain kayak siapa yang susah. Waduh, terlalu banyak Natanael. Itu nanti bisa berapa jam doa pagi? Lu mau doa lu pagi 3 jam juga gak apa-apa. Tapi saudaraku, dia belajar. Nah, jadi bukan cuma punya kualifikasi, dia juga harus ambil inisiatif. Menjadi penanggung jawab proyek. Disinilah saudara-saudara, peran istri sebagai penolong itu ada. Apa? Ingatkan suami kalau bangunnya kesiangan, ya kan? Kalau doanya udah mulai ngoper-ngoper, nah itu ingatkan. Imamnya lu ya. Saudara pikir istri saya nggak begitu? Udah 2 hari terakhir ini saya suruh adik saya berdoa tiap pagi. Selesai amin. Begitu masuk kamar, istri saya bilang, imamnya udah ganti. Saudara mengerti maksud saya? Nanyanya sederhana, saudara. Imamnya udah ganti. 2 hari ini kan kamu berdoa kan? 2 hari terakhir ini saya suruh dia berdoa, saudara. Memang sudah berapa hari ini tenggorokan saya agak sakit kalau pagi. Saudara masih terasa ya, ada suaranya agak ngeganjel dikit gitu. Jadi saya suruh dia doa pagi. Tadi pagi selesai doa, sambil dibawa minum, bawa apa, dia tanya begini, sekarang imamnya udah ganti ya? Maksudnya udah 2 hari no, adik lu terus yang berdoa, bukan lu. Gue sakit, alasan. Gak ada mengerti maksud saya. Nah, cari istri yang kayak gitu, atau jadilah istri yang kayak gitu. Kalau suaminya sudah mulai malas-malasan, ingetin, lu imamnya, bisa bilang, jangan begitu suaminya malas-malasan, istrinya bilang, alhamdulillah, lu bagus dah gitu ya. Wah repot saudara kalau begitu. Oke, jadi suami harus ambil inisiatif. Waktunya terserah. Memang sebaiknya pagi hari sebelum kegiatan semua itu dilakukan. Atau nanti kalau malam juga boleh, sebelum istirahat, sebelum apa, semua dilakukan. Bila saya tidak ada di rumah, artinya saya ada di luar kota atau bagaimana, nanti istri saya yang pegang kendali, saudara. Tapi kalau saya ada, dia gak usah disuruh, dia serahkan semuanya. Lu imamnya. Jadi itu soal waktunya. Yang keempat sekarang, apa sih
isi dari mesbah keluarga itu. Saudara, kalau saudara bisa memuji Tuhan, boleh memuji Tuhan 1-2 lagu. Kalau pagi-pagi memuji Tuhan fales, bagus saudaraku. Karena kalau pagi-pagi merdu ya fales, waduh siang. Nah, lebih baik paginya fales, siangnya merdu, saudara. Ya. Jadi kalau saudara bisa memuji Tuhan dulu, lalu usahakan baca Alkitab, saudara. Kami di pastori udah gak tahu ini. Alkitab itu dibolak-balik, dibaca lagi dari depan sampai belakang, dari belakang balik lagi ke depan, terus sampai ponakan saya ini udah bilang, Om, udah 2 tahun loh aku di sini. Emang kenapa kalau 2 tahun? Udah, Wahyu udah balik lagi nih. Sekarang udah 1 Samuel lagi, cepet amat ya Om. Iya, lebih cepet lagi. Kalau bacanya 1 hari 3 pasal, kita bacanya 1 hari 1 pasal. Supaya kebagian, saudara-saudara, saya lihat dulu. Kalau pasalnya dikit, 1 pasal itu ayatnya dikit, 2 ayat. Kalau lebih dikit lagi, cuma 6 ayat, saya baca 5 pasal. Biar panjangan dikit. Bergilir bacanya. Jadi tiap orang dapat giliran. Setelah itu, saudara, terserah saudara. Mau nyanyi lagi boleh, nggak mau nyanyi lagi juga nggak apa-apa. Nah, apa yang harus didoakan? Sering orang bertanya begitu. Kita mau mendoain apa? Saudaraku, ada petunjuk yang bagus tentang itu. Mari kita lihat. 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan. Jadi saudara boleh minta sesuatu kepada Tuhan. Doa syafaat. Nah, saudara boleh bersyafaat. Doakan siapa saja yang saudara suka. 3. Dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang bikin saya tidak sejahtera. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang bikin saya lebih berharap kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang sudah menjengkelkan saya, yang melatih kesabaran saya luar biasa. Gitu-gitu saudara-saudara. Baru saudara gak rasa jengkel lagi. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Nah, sampai di situ. Jadi saudaraku, kita boleh menaikkan permohonan, kita boleh menaikkan doa syafaat, dan kita juga boleh menaikkan ucapan syukur untuk banyak hal. Saudara, ada seorang pemudi, tiap kali diajak doa, lalu bilang begini, emang mesti Om berdoa? Kan kalau nggak berdoa nggak apa-apa kan? Dunia masih tetap berputar, saya masih tetap bisa makan, saya masih bisa kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Satu kali bapaknya sakit, sudah kena kanker, dan hasil biopsinya itu sudah stadium 4. Lalu dia minta bantuan doa supaya Tuhan bikin mujizat. Ada teman yang nyeletuk, emang lu masih suka berdoa? Minta doain kita. Kan lu sendiri yang bilang dunia masih berputar kalau kita tidak berdoa. Diam aja. Saya mau lihat nih anak, jam doa datang. Bapaknya udah begini baru bilang, bantu doa lu. Baru rasa doa itu butuh. Nah giliran begitu, orang juga bilang, lu aja gak pernah doain gue, lu berdoa buat diri lu sendiri aja gak pernah. Hari bapaknya mau
divonis itu stadium 4 itu, saudara-saudara. Waduh, saya nggak ngerti lagi berapa ember tuh air mata, saudara-saudara. Lebay kali ya, saudara-saudara ya. Tapi yang saya tahu, saudara, tiap hari saya ketemu matanya jontor gitu, saudara. Saya bilang, kamu dipukulin siapa? Enggak, om, saya habis berdoa semalam-malaman. Enak ya doa semalam-malaman. Waduh, bebannya berat, om. Tunggu dikasih beban baru doa. Jangan. Justru waktu lagi santai-santai begini, kita nabung air mata di kirbatnya Tuhan. Nggak ada yang salah. Nah, itu isi doanya. Jangan lupa, satu, doakan gereja. Amin. Doakan gembalamu, doakan ibu gembala, doakan pengurus, doakan semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Saudara, itu yang bisa dilakukan oleh seorang bapak. Jadi saya sudah tunjukkan sejarahnya, latar belakang Alkitabnya, alasan-alasannya, dan bagaimana seorang bapak memulainya. Kapan memulainya? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Besok pagi atau nanti malam. Jadi nggak usah nunggu besok hari kali ya. Nanti malam aja mulai baca. Saudara-saudara, kalau pagi-pagi saudara bangun, saudara nggak ngopi dulu, nggak apa dulu, langsung baca Alkitab, seger, saudara, luar biasa. Anak-anak itu kalau ngumpul di gereja, kalau udah mulai doa pagi, begitu baca ayat, saudara-saudara, ada yang berkelanjutan bacanya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kita udah amin, dia masih haleluya, kita tinggal. Bodoh amat. Nanti dia baru nyadar, udah selesai. Iya. Tapi kalau saya sebagai gembala, saya bijaksana. Biasanya orang yang ngantuk itu yang saya suruh berdoa. Begitu dia disuruh berdoa, waduh, langsung ngantuknya hilang. Makanya saya bilang jauh-jauh, kalau nggak mau disuruh berdoa, jangan ngantuk. Begitu ngantuk, saya suruh doa. Jadi orang kalau kumpul doa sama saya, waduh, nggak boleh ngantuk nih, gue disuruh lagi. Apalagi saudara-saudara, kalau saya udah berdoa, mimpin doa gitu, terus sayanya jalan-jalan gitu, saudara. Langsung begitu dekat, langsung, nggak tahu saya jadi kaget. Jauh sih, dia begitu tak dengar langkah saya, ya, itu di tempat saya, saudara. Kalau di sini saya belum tahu sih ya. Mestinya saya ikut satu kali, saudara. Belum tahu situasinya. Oke, sudah habis waktunya. Saya serahkan sama moderatornya. Siapa? Saya di sini apa duduk? Boleh berdiri, boleh duduk. Boleh berdiri, boleh duduk. Ya udah di sini aja lah. Ya, puji Tuhan, makasih Om. Ya. Kita telah mendengar banyak firman Tuhan ya, banyak masukan yang bisa kita terima di malam ini. Karena ini sifatnya forum, karena ini sifatnya kita sama-sama, mungkin kita mau coba sharing ya Om ya. Saya mau minta coba kita beberapa dari kita gitu ya, menceritakan pengalaman kita mengenai kita bangun mesbah, membangun doa di rumah kita, di keluarga kita gitu. Apa yang manfaat, apa yang kita terima gitu. Sebelumnya saya ada pertanyaan gini Om. Saya kan orangnya sering pergi ya Om ya, sering keluar kota. Jadi ketika saya pergi, ketika saya berangkat gitu ya, saya jadi nggak bisa bimbing doa di rumah. Kadang-kadang juga ketika kita mau berdoa sama-sama di rumah juga, karena anak-anak juga kan nggak sama-sama sama kita gitu ya. Anak-anak tuh sering, kalau malam mereka sering tidur sama neneknya. Jadi saya bingung, saya mau berdoa ini gimana bangun mesbah doanya? Yang pertama Om. Terus yang kedua, kalau saya pernah coba gini Om, ketika saya di luar kota, saya pakai handphone
Jadi saya minta sama mamanya kumpulin anak-anak, terus kita doa sama-sama tapi melalui handphone gitu. Tapi lama-lama itu jadi hilang sendiri. Maksudnya kirain itu si pasang kamera CCTV, kok malah baju hilang. Ya, jadi kira-kira gimana Ya, itu? gini. Saya senang dengan perkembangan teknologi, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa kita bisa berdoa kapan saja dan di waktu yang bersamaan. Artinya gini, waktu kita doa di sana, kita lagi di luar kota gitu ya, itu bisa sama-sama. Hidupkan aja handphonenya. Hidupkan aja handphonenya. Tapi kalau bisa MMS atau apa begitu, yang pakai kameranya itu, Skype atau apa, lebih bagus lagi. Saya biasa mendoakan seperti itu, khususnya untuk orang-orang yang ada di luar kota atau apa-apa. Saya ingat waktu saya ada di Turki itu ada yang sakit, lalu selisih waktunya itu di Turki lebih cepat, di Turki lebih lambat, 5 jam. Jadi kalau di Jakarta jam 7 malam, di sana masih jam 2 pagi. Jam 2 siang. Masih jam 2 siang. Jadi satu kali saya lagi ada di Efesus kalau saya tidak salah itu sore jam 4, berarti di Jakarta kira-kira jam 9 malam. Lalu handphone bunyi. Istri saya bilang, doain lu cepet. Sini minta didoain. Oke, saya doain. Apa boleh buat? Begitu caranya. Ya. Itu enggak. Kalau teknologi memungkinkan udah enggak jadi kendala, saudara ya. Yang berikutnya, kalau kita tidak bisa mensinkronkan waktu, ya kesulitannya itu. Kita tidak bisa mensinkronkan waktu karena kegiatan anak-anak dengan kegiatan orang tua itu seringkali tidak sama. Cara yang bijaksana adalah pilih waktu yang bisa doa sama-sama. Biasanya itu yang paling tepat ya pagi hari. Cuma kalau anak-anak dibangunin jam 5, anak-anak bangun, bapaknya enggak. Ya. Jadi pilih. Kalau tidak pagi, ya malam, tapi biasanya idealnya itu pagi. Sebelum semua aktivitas dilakukan, kita mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Ya. Oke, ada lagi saudaraku? Ya, mungkin kita mau minta tolong sama Om Eli ya, mengenai nonton Mesto di rumah ya. Yang senior dulu nih. Wah, kalau sudah ditepuki tangan, pertanyaannya pasti berat nih. Justru terbalik ini. Apa ya? Jujur saya bukan orang yang sekarang ini apa ya? Tidak termasuk orang yang sangat disiplin dalam mesbah keluarga. Karena saya jujur agak iri dalam tanda positif dengan Pak Riki yang di luar kota pun berdoa bersama-sama. Saya sama-sama pun sering tidak berdoa bersama-sama. Kalau begitu tugasnya istri buat ngingetin. Kebetulan baru hari ini, mungkin supaya dapat berkat malam ini baru bersama-sama hadir. Dia akan berfungsi sebagai alarm. Karena situasi kadang-kadang membuat kalau keadaan baik-baik saja mungkin jalan, tapi kalau ya mungkin saya ada masalah atau apa gitu, baru doanya kencang ya. Bukan, justru takut anak-anak sama istri udah takut duluan, tensinya naik mungkin, jadi langsung buru-buru tidur, nggak sempat berdoa sama-sama. Karena jadi yang jelas saya diberkati Tuhan malam ini bahwa segala sesuatu tidak ada yang terlambat untuk terus belajar. Haleluya. Karena kerohanian kita memang harus bertumbuh. Untuk selama ini ya grafiknya naik turun kayak pegunungan. Ada lembah, ada naik, tapi sekali lagi biar ini proses bahwa tidak ada yang terlambat untuk dimulai dengan
dengan teratur, dengan tertib. Dan saya berdoa Pak, ya, semoga setelah ini Bapak bisa temukan waktu yang baik dengan Ibu, diatur waktunya, doa sama-sama. Wah, itu luar biasa, nikmatnya itu luar biasa. itu dulu sebentar Pak. Ya, saya mau saksian kalau begitu. Satu kali ada pasangan muda, saudaraku, sudah 3 tahun menikah, lalu nggak dapat anak. Terus secara bercanda tapi serius, saya bilang begini, kamu kalau mau campur suka berdoa dulu. Om, masa mau begitu berdoa dulu? Yang bener aja Om, nggak kepikiran kali Om. Rubah. Itu berkat dalam perkawinan yang harus dinikmati dalam tanda kutip dengan kekudusan Tuhan. Kamu doa, nggak lama loh, 3 bulan. Tiap kali mau berhubungan dia doa, tiap kali mau berhubungan dia doa. Bulan keempat saya di SMS, manjur ya. Saya udah positif nih Om, 3 minggu. Saya bilang puji itu, ternyata gampang. Nah, itu sebabnya saya kalau lagi bimbingan pranikah, saya bilang, jangan cuma waktu malam pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk semuanya sudah berjalan baik, amin. Nah, jalankan tugasmu dengan baik. Besoknya enggak lagi doa. Jangan. Terus. Oke. Ya, ini tipsnya. Jadi yang belum menikah atau yang sudah menikah tapi lupa, nah, boleh diingatkan. Suasananya beda loh saudara. Saudara berdoa dengan tidak berdoa. Oke, ada lagi? Kita masih mau coba sharing lagi Om. Ya. Keluarga yang biasa bangun mesbah di rumah gitu ya. Pak Bedi ya Pak, tolong sharing ya Pak. Atas permintaan beliau katanya Pak. Ini anak pendeta loh saudara. Udah Pak. Pak, ya nggak apa-apa. Ini imam gitu saudara, dia over. Seperti tadi saya bilang dia over gitu. Oke, nggak apa-apa, share aja. Harusnya Joel yang ngomong. Ya, kalau saya sebagai imam biasanya memberikan instruksi, jadi sebagai kepala memberikan instruksi kepada wakilnya, Pak tolong jalan gitu ya. tolong jalanin. Nah, jadi nggak ketinggalan gitu. Sering kasih instruksi aja, bukan sering bersama-sama doa aja. Oke, boleh. Ketika tidak di tempat, gitu ya. Ketika tidak di tempat. Tadi saya berkata bahwa kalau saya ada di luar kota, itu biasanya saya minta tolong istri saya untuk bisa menghandle. Tapi nanti begitu saya kembali, saudara, jangan nunggu nanti berapa lagi loh. Saya pulang jam 7 malam, baru taruh koper, baru apa. Istri saya sudah bilang, cepat ganti baju, rapi-rapi. Saya bilang, mau mana? Aku baru pulang. Mau doa, imam sudah pulang. Maksudnya tanggung jawabnya udah pindah lagi gitu ya. Jadi udahlah, jangan dipindah-pindah. Jangan besok-besok jangan dipindah-pindah. Kecuali ada di luar kota, apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa dihandle. Itu pentingnya. Saudara, ini yang tidak banyak orang tahu, saudaraku. Sebenarnya kalau seorang kepala keluarga
dia tidak bisa berfungsi sebagai imam. Dalam tanda kutip, hubungan suami istrinya itu pasti bermasalah. Surat Petrus berkata, kalau ada suami istri, si suami itu doanya bisa terhalang kalau hubungannya dengan istrinya gak bagus. Jadi kalau suami jarang berdoa, dalam tanda kutip di mata Tuhan itu hubungan suami istrinya gak bagus. Tolong diingat itu. Jadi harusnya hubungan suami istri itu bagus. Karena itulah seorang pria berani memimpin sebagai imam. Satu kali saudara, ini hari Minggu pertama, entah kenapa gitu, tiba-tiba pagi-pagi istri saya udah ngomel, saudara. Saya bilang, kenapa sih? Waduh, saya nggak bisa tidur, saya begini. Dalam hati saya, kamu yang mimpinya macam-macam, kenapa saya yang diomelin? Rupanya saudara, dia salah bantal gitu ya. Apa sih salah bantal itu, apa sih namanya? Ya gitu lah saudara. Jadi nengok sini nggak enak, nengok situ nggak enak, saudara. Jadi pagi-pagi bawaannya spanning gitu karena kurang tidur. Terus saya bilang begini, jangan ngomel-ngomel lu. Sebentar lagi mau perjamuan loh. Di tempat kami, saudara, perjamuan itu tidak dilayani oleh jemaat. Tidak juga saya minta tolong pengurus. Sudah saya rubah sistemnya. Jadi yang melayani siapa? Suami istri. Saya dan istri saya. Ruangan ibadah itu kami bagi dua. Dari tengah ke depan itu dengan gembala, dari tengah ke belakang itu dengan ibu gembala. Saya bagi seperti itu, saudara. Nah, itu sebabnya kalau udah mau perjamuan suci, lalu dengan istri saya tiba-tiba uring-uring, saya ingatkan dia, ayo cepat, nggak bisa. Jadi pagi-pagi waktu dia doa, saudara, itu doanya agak dalam tanda kutip agak serius dia, saudara. Kenapa? Karena hal-hal yang tadi. Jadi kita perlu persiapan khusus sebagai imam dan keluarganya untuk melayani perjamuan itu. Supaya apa? Supaya perjamuan itu turun dan berkat itu diterima oleh jemaat. Dan bukan hanya jemaat yang diberkati. Ini kan banyak persepsi yang salah juga, saudara-saudara ya. Hamba-hamba Tuhan itu melayani, berdoa, puasa dan sebagainya. Supaya apa? Supaya jemaatnya itu diberkati. Terus gembalanya? Yang benar adalah gembalanya diberkati dan berkatnya itu turun sampai ke jemaat. Itu benar, saudaraku. Jadi saya bilang, ini kita nggak boleh nih. Ada yang nggak beres. Karena nanti ya, berkatnya itu nggak bisa turun. Seperti minyak yang turun dari kepala lalu ke janggut dan jubahnya harum itu dimulai dari imam. Nah imamnya itu mesti beres, baru berkatnya itu turun. Saudaraku, seperti itu sebenarnya dalam keluarga. Kalau imamnya beres dengan Tuhan itu, berkatnya turun seperti itu, saudara. Gak sulit, saudara. Gak sulit. Beneran. Ya, itu tambahannya tadi. Mumpung saya keinget. Ada lagi? Masih ada berapa? 5 menit? Ya, mungkin kita mau coba. Kan ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan lagi. Itu yang sana udah angkat tangan dari tadi. Tuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya,
untuk memulai sesuatu memang agak sulit ya Om ya. Saya hidup dari keluarga yang ketika saya masih kecil, masih SD ya, SD kelas 2 itu sudah mulai dibuka, ya dipaksa. Memang di keluarga kita ada 6 bersaudara, dipaksa sama orang tua untuk bangun gitu. Walaupun pada akhirnya begitu berlutut doa jam 4:30 pagi tidur juga gitu. Begitu nyentuh kursi kegelap kan. Itu berkali-kali terjadi, maksudnya. Tapi ya memang awal-awal ditegur gitu kan, sampai akhirnya mulai terbiasa. Dan berkembangnya waktu, saya harus keluar dari rumah orang tua, merantau lah, menimba ilmu di kota lain. Masih sempat melakukan itu karena tempat itu melakukan hal yang sama. Masalahnya begini, setelah saya mulai merantau lagi, keluar lagi dari tempat itu, hidup sendiri, mulai kerja, mulai itu, saya sudah agak jauh, bukan agak jauh ya, pokoknya hidup sendiri. Saya sewa tempat. Sudah jarang berdoa begitu. Masih sempat jarang berdoa, tapi lama kelamaan kemampuan untuk mempertahankan itu melemah, dan akhirnya bisa dibilang mati suri lah. Saya nggak bilang selesai titik. Kadang-kadang ada satu waktu tertentu kerinduan saya untuk berdoa pagi itu nongol lagi. Udah punya pacar? Udah punya istri, Bang. Oh iya. Enggak, maksud saya kalau belum punya pacar biasanya semangat. Kalau sudah punya istri agak repot. Nah, lebih seperti itu. Kurang gairah biasanya. Ya mungkin itu gairah, kata kuncinya. Ketika gairah itu datang, kayaknya menggebu-gebu. Mungkin saya setipe dengan Pak Eli Gultom. Ada masalah, justru ketika nggak ada masalah tuh deket sama Tuhan kayaknya enjoy banget. Tapi begitu ada masalah kayaknya jauh banget. Masalah ngalangin saya. Gimana tips dari Om untuk supaya paling nggak kita ketika itu baik. Seperti itu, saudara, kalau sudah sesuatu yang paling sederhana, Alkitab berkata, bertobatlah, mulailah lagi hal-hal sederhana yang kamu lakukan. Saya pakai bahasa saya begitu. Artinya begini, kalau tidak bisa dilakukan rutin atau bersama-sama, paling tidak tumbuhkan dulu kerinduan itu. Jadi bisa mulai ngomong sama istrinya, ingetin gue dong, gitu. Atau kalau kadang-kadang istri juga udah sulit dipercaya, saudaraku ya. Apalagi kalau istrinya capek. Mungkin handphone lebih bisa dipercaya, saudara-saudara ya. Kalau saudara set jam 4 pagi bunyi, jam 4 pagi dia bunyi, saudaraku. Kalau istri kadang-kadang lewat juga gitu ya. Nah, saudara set jam 4 pagi, yang paling kencang aja volumenya. Atau kalau rumahnya jauh dari masjid, pindah dekat masjid maksud saya, supaya sebelum jam 4 udah bangun. Saudara mengerti kan? Iya, sebelum jam 4 udah bangun gitu. Tapi itu terlalu ekstrim lah, enggak. Yang sederhana saja, minta tolong istri, sampaikan aja. Ini sebenarnya ada kerinduan yang seperti ini. Saudara-saudara, biasanya seorang istri juga setelah dia diberitahu manfaatnya, baru nanti dia mengerti, saudara. Kalau sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama paham, itu bisa dimulai. Saya tidak berkata harus sekian jam berdoanya. Dari tadi kan saya nggak sebut berapa lama berdoa, saudara ya, karena itu sangat relatif. Kalau saudara suka dengan penyembahan, saudara bisa bermain musik bahkan, dan seterusnya, silakan. Saya perhatikan saudara, berulang-ulang itu pengerja keluar masuk kan dari gereja. Nanti si A selesai, ganti si B selesai, ganti si C, dan seterusnya begitu. Dari berbagai tipe pengerja itu kelihatan saudara. Ada pengerja yang suka doa, ya. Ada pengerja yang
lebih suka doanya di depan televisi. Jadi televisinya nonton dia gitu, bukan dia nonton televisi, televisinya nonton dia. Dan kalau sudah seperti itu, biasanya televisinya saya ambil remote, saya setel jauh-jauh, gede volumenya, lalu dia ada saya mati TV-nya, malu 3 hari nggak nonton TV, hari keempat penyakitnya kambuh lagi. Nah, supaya itu tidak, maka harus dilatih lah. Konsistensi itu dilatih, nggak bisa terjadi dengan seketika. Ya, kebiasaan kita di pastori itu juga dilatih. Oke? Ya, selamat mencoba. Saya berdoa supaya berhasil. Gitu. Ada lagi? Masih ada lagi? Satu lagi nih. Oke. Siapa, Bet? Nah, saya cuma saya punya pola misbah doa di keluarga itu, mungkin ini salah atau enggak. Kami punya tugas begini, kalau malam itu tugasnya yang mimpin mak istri itu dari dulu. Jadi saya sebagai imam nggak berdiri, tapi itu tugas sudah dijalani gitu. Jadi setiap sore itu memang malam itu istri yang mimpin doa, nunjuk doa atau siapa itu istri. Bagian saya adalah paginya ini gini Om, kami bangun nggak dari 4 tuh nggak sama gitu kan. Istri pasti yang lebih dulu, kadang juga saya dulu. Kami doa sendiri-sendiri, tetapi setelah selesai memandi karena aktivitas kami sama-sama, saya sama istri berangkat kerja juga sama, anak sekolah sama. Jadi kami pakai saat kami mau melakukan aktivitas itu tugas saya yang harus berdoa. Saya memang yang itu nggak pernah saya limpahkan kepada istri, nggak nunjuk ke anak karena di situ ada doa berkat kan, berkati anak dan istri. Nah, pola itu apa kurang benar atau enggak? Kan tadi sebenarnya kan harus pagi-pagi ada misbahnya, kita buatnya seperti itu. Kalau malam ya itu udah tanggung jawab istri untuk membuat misbahnya, itu yang mimpin udah istri, itu udah lama kita jalanin seperti itu. Ya, yang menarik adalah seperti ini, saudaraku. Di dalam perjanjian lama, peran pria itu hampir-hampir tidak tergantikan. Bahkan di situ peran imam untuk mempersembahkan korban tidak bisa ditukar. Saudara masih ingat gagalnya Saul menjadi raja atas orang Israel itu bukan karena Saul kalah perang, tapi karena Saul mengambil sesuatu yang bukan jatahnya dia. Karena jatah untuk mempersembahkan korban itu adalah jatahnya Samuel. Nah, sebegitu berharganya di perjanjian lama. Itu sebabnya Samuel kemudian berkata begini sama Saul, kamu bodoh. Mestinya kalau kamu nurut aja, ini kerajaan ini seumur-umur untuk kamu sama keturunanmu. Tapi karena kamu gak nurut, sudah pindah. Nah, itu di perjanjian lama. Sekali lagi, itu di perjanjian lama. Datang ke perjanjian baru, pola itu tidak ditemukan. Artinya harus pria terus, harus wanita terus, itu tidak ditemukan. Orang kemudian menganggap begini, bila tidak ditemukan pola-pola dalam perjanjian baru, maka ada 2. 1, orang-orang dalam perjanjian baru sudah paham dengan pola perjanjian lama, sehingga tidak perlu diajarkan lagi. Yang kedua, perjanjian baru persoalannya lebih kompleks dibanding dengan perjanjian lama. Karena orang Israel itu, umat Allah itu sudah berdiaspora di perjanjian baru. Sedangkan di perjanjian lama mereka masih berkumpul dalam satu wadah sendiri. Nah, itu sebabnya di perjanjian baru orang memahaminya doa mezbah itu bersifat situasional. Dalam arti, bila suami istri itu sudah membuat kesepakatan bersama, kenapa tidak? Asal si suami tetap tahu mana responsibility-nya, dan itu tidak bisa dialihkan. Gitu ya Pak Bet ya. Nanti tinggal dirunding aja. Kalau istrinya bilang, enggak, sekarang aku mau pagi dan sore sama kamu semua, masalahnya nanti tinggal delegasikan lagi. Sama aja.
Oke. Ada lagi, saudaraku? Ada lagi? Ya, ini dia. Ini the last question ya. Waduh, pas dia, pinter nih. Ambilnya yang penutup. Silakan, Ibu. Mau tanya sedikit, Pak. Waktu saya belum punya anak, saya membangun mesbah dengan suami saya setiap malam. Doa sebelum tidur gantian. Hari ini saya, besok dia, gitu kayak gitu. Tapi dengan sekalian juga doa untuk minta anak juga. Tapi setelah punya anak, justru malah mungkin saya juga salah kali ini. Kesannya jadi malah anak jadi batu sandungan buat kita juga yang itu mungkin bukan alasan, cuma tapi kenyataannya memang begitu Pak. Om, setelah punya anak juga dengan sibuk ngurusin anak itu jadi sendiri-sendiri sekarang. Nah sekarang dengan kondisi saya udah punya anak yang masih kecil, bagaimana caranya membangun mesbah dengan melibatkan anak yang masih kecil itu Om? Kan apalagi pasti ya kita berdoa kan pasti perlu penyembahan, perlu doa itu kan agak lama. Iya. Kalau melibatkan anak kan pasti saya lagi merem aja dibangun-bangunin, jadi bagaimana ya Om? Ya. Saya cerita pengalaman aja. Ada anak dari istri saya, berarti itu anak dari adik istri saya, berarti itu keponakan saya. Namanya Kevin dan Keisha. Sejak kecil mereka bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya sampai sekarang mereka panggil saya papi dan mami. Setiap kali mereka ada bersama-sama dengan kita, saya selalu bangunkan dia untuk ikut doa. Ini ada saksinya. Saya panggil, saya bilang, Vin, ayo, sudah jam, kita doa dulu sayang. Nanti tidur lagi. Janji ya, tidur lagi ya. Ya anak kecil kan gitu. Kalau janjinya ditepati senang dia. Janji ya, tidur lagi. Iya. Sambil ngegerumah, dia bilang begini, heran, mentang-mentang pendeta nggak boleh tidur, bangun siangan dikit. Dan itu dibiasakan. Dan akhirnya dia ikut sampai hari ini. Kalau dia bermalam di tempat kita, selalu saya bilang, Vin, sudah jam. Ya bos. Nanti sambil dia godain maminya, godain yang lain-lain begitu, dia ikut doa. Jangan salah, waktu dia kelas 4 SD, dia dilawat Tuhan luar biasa. Sampai akhirnya dia takut. Kenapa? Dia bilang begini, waktu papi kecil pernah gak seperti ini? Jadi dia bisa berbahasa roh, dia bisa nyembah Tuhan, sampai kayak orang dilawat Tuhan. Seperti saya sebagai papinya gitu ya, lihat anak begitu, wah senangnya minta ampun. Lalu dia bilang begini sama saya, ini kelas 4 SD, Pi, papi jangan marah ya. Gak apa-apa, papi gak marah, kamu ngomong aja. Jadi setelah doa itu selesai, jam 7 pagi kayaknya, jam 7 pagi setelah doa selesai, saya tanya, apa? Tadi Tuhan ngomong lu sama aku. Oh ya? Iya. Jelas gak? Jelas. Kamu bisa kenalin suaranya? Bisa. Saya ingat Samuel. Lalu dia bilang begini, papi jangan marah ya. Loh, kenapa papi mesti marah? Soalnya ini ada urusannya sama papi. Waduh, saya jadi takut. Apa nih? Tuhan berfirman, apa nih sama dia kok sampai ada urusannya dengan papi? Lalu dia bilang begini, tapi papi jangan marah. Oh, saya kan jadi makin penasaran sudah. Saya bilang oke, kalau kamu belum kuat, sekarang kita doa lagi. Jadi kita doa lagi sudah. Setelah doa lagi, saya yang doain dia. Amin. Selesai, baru dia ngomong, Tuhan bilang begini sama aku, nanti aku yang gantiin papi di pelayanan ini. Kelas 4 SD. Itu sebabnya sampai hari ini saya bimbing anak ini. Jadi walaupun secara pribadi saya gak punya anak, tapi generasi pengganti saya sudah ada.
Dia udah cita-cita nanti tamat SMA mau lanjut ke sekolah Alkitab mana, sekolah mana. Dan itu banyak peristiwa kemudian terjadi atas anak ini. Sampai akhirnya kakeknya, siapanya bilang, udahlah, kalau mau jadi hamba Tuhan gak usah ke gereja-gereja lain, datang aja sana sama papimu, urusin tuh gerejanya papimu. Semua nyuruh begitu, saudara-saudara. Dan itu luar biasa. Jadi jangan anggap anak penghalang, ajak aja. Nanti Tuhan bisa bicara lewat anak-anak kita, dan kita akan terkagum-kagum. Wah, itu luar biasa tuh. Oke? Ya, Ryan, silakan. Om, saya mau sharing aja ya. Enggak kan, anak saya baru 5 tahun. Jadi coba kalau memang sih saya juga belum jalankan mesbah keluarga secara rutin. Ya, itu berhubungan dengan menikah. Nanti sesudah menikah, mereka masuk kelas lagi, itu berhubungan dengan mendidik anak dan sebagainya. Itu ada bulan-bulan sampai minggu-minggu dari minggu pertama sampai minggu ke-36 itu ada doa-doanya. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa seiring dengan proses perubahan anak setiap minggunya, bersamaan dengan itu pula anak membutuhkan sentuhan Tuhan. Nah, kalau itu dibiasakan atau itu dilakukan, dan si anak yang sedang ada di dalam janin ini diajak ikut berdoa, dia bisa lakukan hal itu. Ingat waktu Maria datang ke Elizabeth, apa yang terjadi? Elizabeth berkata, anak yang dalam kandunganku itu bersorak-sorak menyambut engkau, juru selamat yang akan lahir. Kalau saudara membaca kitab Yeremia pasal 1, bahwa itu sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah memilih seseorang untuk dijadikan alatnya. Jadi saudara tidak ada alasan, apalagi dia sudah besar. Memang secara fisik kadang-kadang kita lihat begitu, satu kadang ke sono, satu. Saudara pikir yang Kevin Kesia begitu, bagus-bagus gitu duduk kayak orang dewasa gitu? Enggak, saudara. Kadang-kadang kalau doa ngegeletak di pangkuan maminya, terus kadang-kadang maminya dicuil-cuil begitu supaya maminya nggak bisa konsentrasi doa, gitu kan? Biasa, saudara, biasa. Kita marah? Enggak. Kita lus-lus saja kepala. Saya suka lihat. Nanti dia bilang begini, tuh gembala aja nggak merem melek, buktinya melihat aku ini. Gitu, sudah. Betul. Begitu dia bilang. Nah, kita lus-lus. Saya bilang, Tuhan melihat lo. Ayo. Nanti dia kembali lagi. Baru 2 menit, begitu lagi. Gitu. Namanya anak-anak wajar aja, wajar. Tapi biasakan, bangun aja terus. Kontinuitasnya itu penting. Karena itu nanti secara motorik, ya, secara motoriknya itu akan melatih anak untuk biasa begitu. Apalagi kalau dia lihat yang satu bisa tertib, satunya belum, nanti dia akan ikut biasanya. Asal dicegah aja, jangan yang tertib ngikutnya nggak tertib. Nah, ini yang repot, mesti mencegahnya yang ini nih, supaya dia nggak kemana-mana. Oke, terima kasih buat share-nya. Bapak Ibu terima kasih, Tuhan memberkati. Next time ya, kalau ada itu tolong Yosef ingatkan saya, nanti bulan-bulan yang itu saya bisa bagi untuk Bapak Ibu bisa lihat ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.